Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 07 BUP 007 mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Kami ingin menyampaikan materi terkait dengan pelindungan kekhususan dalam hubungan kerja. Terkait dengan pelindungan, negara memberikan suatu perlindungan kekhususan bagi pekerja, yaitu pada pekerja disabilitas, pekerja anak, dan juga pekerja perempuan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan terkait dengan waktu kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan yang pertama terkait dengan perlindungan kekhususan bagi pekerja disabilitas. Terkait dengan penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang mana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita kategorikan penyandang disabilitas itu menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan juga penyandang disabilitas sensorik. Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi sebuah konvensi internasional, yaitu CRPD atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mana dalam pasal 27 CRPD ini tentang pekerja dan lapangan kerja mengatur bahwa negara-negara pihak mengakui penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesamaan dengan orang lain. Hal ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, serta inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja, termasuk penyandang disabilitas, mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha yang biasa dikenal dengan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, dalam penjelasan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan secara tegas bagi setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, seperti aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindungan diri yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Perlindungan kekhususan yang kedua yaitu perlindungan kekhususan bagi pekerja anak. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Posisi anak sangatlah rentan, banyak anak menjadi korban eksploitasi, salah satunya adalah eksploitasi secara ekonomi. Banyak anak dipekerjakan di bawah umur, oleh karena itu, negara hadir memberikan suatu perlindungan kepada pekerja anak, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja anak ini diatur dalam pasal 68 sampai pasal 75. Pada prinsipnya, setiap pengusaha dilarang mempekerjakan tenaga kerja yang berumur kurang dari 18 tahun. Terlebih khusus, larangan dalam mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk atau pekerjaan yang berat. Tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini memberikan pengecualian untuk anak dapat bekerja dengan catatan, jika seorang anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa. Pengecualian yang kedua, untuk anak berumur 13-15 tahun dapat dipekerjakan untuk pekerjaan yang sifatnya ringan, tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental maupun sosialnya. Pengecualian yang ketiga, untuk anak yang berusia 14 tahun juga dapat bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selain pengecualian yang keempat, anak juga dapat bekerja terkait dengan hal-hal yang mengembangkan bakat dan minatnya. Dan untuk pengusaha yang mempekerjakan anak berkaitan dengan poin keempat tadi, wajib memenuhi syarat, yaitu pekerjaan harus dilakukan di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 jam sehari, serta kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, maupun waktu sekolah anak. Ya, saya akan menjelaskan tentang pekerja perempuan, yaitu terhadap pekerja perempuan yang dipekerjakan pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, maka diwajibkan bagi pengusaha untuk memberikan makanan dan minuman bergizi, lalu menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, lalu menyediakan angkutan antarjemput. Selanjutnya
kebolehan sebagaimana berikut atas tidak berlaku untuk pekerja perempuan yang sedang hamil, yang menurut keterangan dokter jika bekerja pada rentang pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 akan membahayakan kesehatan dan keselamatan diri dan kandungannya. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Cap 224/Men/2003. Pasal 81 dan Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur sebagai berikut. Poin A yaitu pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Poin B, pelaksanaan ketentuan sebagaimana di atas pada dalam bab 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Lalu poin C, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saat melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Poin D yaitu pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Lalu saya akan melanjutkan mengenai waktu kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hari dan jam kerja yaitu sebagai berikut. Poin A yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Atau poin B 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Bagi setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerjaannya lebih dari 2 alternatif ketentuan sebagai tersebut, maka diwajibkan membayar upah lembur kepada pekerja yang bersangkutan. Perlu dipahami bahwa kedua alternatif jam dan hari kerja ini diatur sedemikian rupa untuk mengakomodir para pekerja yang memiliki hari kerja 5 hari kerja dalam seminggu maupun 6 hari kerja dalam seminggu. Bagi pekerja yang bekerja lembur maka ditentukan harus didasarkan pada persetujuan pekerja yang bersangkutan dan dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu. Pengaturan lebih lanjut dan teknis dari jam kerja dan hari kerja lembur terdapat pada Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan kelompok saya, yaitu Anastasia dan juga Rafif. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, saya akan memulainya. Dasar hukum pengaturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Menimbang Pasal 2 Ayat 1 menyatakan secara tegas ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri Tenagakerja Republik Indonesia nomor Cap 463/MEN/1993 adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Menurut Keputusan Menteri Tenagakerja RI nomor Cap 463/MEN/1993, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan
kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan. Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1998 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak diduga, semua yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Jadi, dapat disimpulkan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang berhubungan dengan pekerjaan yang menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda. Terdapat beberapa macam penggolongan kecelakaan kerja, yakni A. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut tipe kecelakaan atau orang jatuh, tertimpa, terbentur, terjepit, terkena radiasi, tersengat arus listrik, dan lain-lainnya. B. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut benda, yaitu mesin, alat angkat, dan sarana angkutan, perancah, dan lain-lain. C. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenis-jenis luka, yaitu retak, dislokasi, terkilir, gegar otak, luka dalam, sesak nafas, dan lain-lain. Kemudian yang D, klasifikasi kecelakaan kerja menurut lokasi luka, yaitu kepala, leher, badan tangan, tungkai, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.